di sosial media orang-orang gitu. Dan itu istilahnya mempengaruhi diri mereka gitu. Dan lebih banyak mereka tuh berpikir menekan untuk diri mereka sendiri gitu. Cuman istilahnya kalau misalnya terus-terusan berpikir untuk hal-hal yang negatif kan nggak akan selesai-selesai ya gitu. Pasti segala masalah ada jalan keluarnya gitu. Nah, contohnya teman-teman bisa nih masuk ke dalam lingkup yang lebih positif. Contohnya teman-teman masuk ke dalam organisasi Peak Air, forum genre, teman-teman. Dan di sini kita belajar bahwa kita di sini belajar untuk bisa berpartisipasi secara nyata, berpartisipasi secara aktif gitu, untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan, dalam setiap event gitu, teman-teman. Karena yang tadi aku bilang bahwa kalau misalnya nggak apa ya, kalau misalnya bukan remaja yang sekarang, bukan angkatan kita, nanti siapa yang bakal meneruskan gitu, estafet kepemimpinannya gitu. Berat banget ya kalau misalnya bilang ngebahas soal negara gitu kan. Cuman mau nggak mau kita harus tetap apa ya, tetap fokus dan kita juga harus konsen dalam hal tersebut gitu. Boleh next? Oke. Kenapa sih remaja harus MYP, teman-teman? Kira-kira kenapa? Pengen nanya deh, Kang Zaki gimana? Kenapa sih Kang Zaki remaja itu harus MYP? Oke, terima kasih ya Kang. Aku izin dari pribadi aku sendiri nih Kang. Ya, Kenapa remaja harus MYP? Nah, karena seperti yang Kang Sobi bilang tadi nih, bahwa nantinya yang akan meneruskan negara kita tercinta nih, itu bukan orang-orang tua kita lagi, melainkan diri kita sendiri gitu. Makanya kita harus menjadi seorang remaja yang punya MYP gitu Kang. oke, thank you Kang Zaki. Di sini juga ada Teh Halilah ya, Teh Halilah katanya bilang tadi apa nih? Karena kita akan menjadi pemimpin masa depan, betul banget Teh gitu. Kalau misalnya dari sekarang kita nggak berlatih, kita nggak dilibatkan, kita nggak aktif gitu, nanti siapa yang bakal nerusin negara Indonesia kita? Siapa yang bakal nerusin Bogor? Siapa yang bakal nerusin Jawa Barat gitu kan? Istilahnya gitu. Kalau misalnya bukan kita lagi gitu. Kan nggak mungkin ya kayak tiba-tiba orang asing jadi presiden di negara kita. Tiba-tiba orang asing yang banyak kerja di daerah kita. Kan kita juga sebagai tuan rumah, sebagai yang punya wilayah juga pasti marah kan gitu. Kenapa sih nggak memperdayakan orang-orang sini gitu yang istilahnya suhunya gitu kan, yang istilahnya dari lahir di sini gitu. Nah, makanya penting banget ya teman-teman gitu untuk bisa memulai dengan MYP dengan cara teman-teman gabung di forum genre dan Peak Air gitu. Karena yang aku rasakan yaitu terfasilitasi teman-teman karena lebih aktif, lebih sering dilibatkan juga gitu. Boleh next? Oke. Emang remaja siapa sih? Oke, teman-teman sebelum kita bahas ke bawah, mungkin teman-teman tahu ya remaja itu apa sih? Kalau misalnya menurut BKKBN kan, remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, dari anak-anak menuju dewasa gitu teman-teman. Dan usia dari 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah gitu. Di sini juga kan pasti ada rentan usianya teman-teman yang seperti modul tentang kita ada berani, beraksi, berkolaborasi. Nah, itu istilahnya teman-teman. Karena yang seperti kita ketahui bahwa remaja apa ya, fase remaja itu pasti berbeda-beda, yang mulai dari anak-anak yang istilahnya mengenali dirinya sendiri, terus juga mulai masuk ke remaja tengah gitu, yang di beraksi teman-teman yang lebih harus bisa lebih berbaur dengan orang-orang, dan sampai di remaja akhir teman-teman harus bisa nih memikirkan gimana nih untuk teman-teman merencanakan kehidupan teman-teman ke depannya. Kalau di genre itu ada yang namanya 5 transisi kehidupan gitu istilahnya. Nah, teman-teman tadi kan jelasin terkait remaja gitu kan. Tapi di sini ternyata teman-teman ada remaja yang sering ditinggalkan dari partisipasi sebuah organisasi atau program remaja. Dan di sini teman-teman aku udah ngerangkum beberapa apa ya, beberapa hal yang sering di apa ya disepelekan sama orang-orang gitu, remaja-remaja yang sering disepelekan. Mungkin kita sebagai remaja genre, kita di apa ya, kita sebagai remaja genre, remaja peak air gitu, sering mungkin diikut partisipasi oleh dinasnya atau mungkin dari apa ya dari kepemerintahannya. Cuman teman-teman yang di sini nih yang sering dipandang sepele gitu oleh orang-orang. Yang pertama ada remaja disabilitas. Orang-orang berpikir bahwa remaja disabilitas itu masih menjadi momok yang menakutkan. Istilahnya kayak ngapain sih gitu ya. Udahlah kalau misalnya ada permasalahan dalam dirinya pribadi gitu, udahlah itu mah urusan sendiri dulu, jangan ikut-ikutan deh ngurusin gitu kan. Istilahnya itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat tidak apa ya, tidak etis gitu untuk
dipisah-pisahkan gitu. Karena kenapa? Karena teman-teman disabilitas disabilitas pun teman-teman yang apa ya, remaja juga gitu. Dan kita di genre Indonesia pun terus menggaungkan yang namanya inklusi teman-teman. Kita tidak memandang siapapun, yang penting itu adalah remaja. Setiap remaja punya apa ya, punya hak ketika mereka berbicara, mereka punya hak untuk mereka bersuara, punya hak mereka untuk berpendapat. Karena istilahnya ya balik lagi tadi, siapa yang bakal memimpin nanti 2 sampai 30 tahun ke depan kalau bukan remaja sekarang gitu. Yang pertama adalah remaja disabilitas teman-teman gitu. Yang kedua, perempuan teman-teman. Nah, kenapa di sini perempuan? Karena perempuan selalu dijadikan objek teman-teman. Perempuan selalu dipandang rendah. Perempuan selalu apa ya dipandang nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya kata orang-orang tuh perempuan mah udah tugasnya sumur, dapur, kasur gitu kan istilahnya. Tapi kan istilahnya itu bukan bukan apa ya lebih apa ya lebih lebih merendahkan perempuan gitu. Tapi kita balikan gitu. Perempuan tuh mau mau sumur yang seperti apa? Sumurnya mau sumur yang pakai apa namanya timbaan atau misalnya mau sumur yang kayak Nagita Slavina gitu, yang rumahnya di Andara kan beda ya teman-teman. Terus juga kasur yang seperti apa gitu teman-teman. Terus juga dapur yang seperti apa gitu. Karena aku percaya bahwa setiap orang mau itu laki-laki, mau itu perempuan, itu memiliki apa ya, memiliki kesempatan yang sama gitu teman-teman. Tapi yang paling penting kita harus bisa saling menghargai, mau itu perempuan, mau itu laki-laki gitu. Di sini nggak ada yang namanya perbedaan. Kalau misalnya ada perbedaan, jadi apa ya? Jadikan sebuah perbedaan itu adalah sebuah kesempatan kita untuk tetap bersama gitu teman-teman. Karena aku sering ngelihat gitu kayak contohnya kasus-kasus yang selalu menyepelekan perempuan, terus juga korban dari pelecehan seksual itu perempuan gitu segala sesuatu tuh diskriminasi perempuan teman-teman. Makanya kita sebagai seorang remaja yang lebih aware daripada teman-teman remaja yang mungkin di belakang kita harus bisa memberikan informasi, edukasi dan bisa komunikasi dengan mereka secara baik-baik juga gitu. Karena teman-teman sekarang tuh lebih apa ya? Mungkin lebih tahu dan mungkin lebih tahunya karena mereka baca di TikTok, mereka baca di sosial media, tapi mereka nggak tahu kebenarannya seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya ada remaja adat. Remaja adat ini adalah remaja yang mungkin tinggal di pelosok teman-teman. Contohnya di mana ya? Di Sukabumi mungkin atau mungkin yang sangat-sangat jauh di pedalaman. Terus juga mungkin di Bogor masih ada desa nggak kira-kira gitu di daerah desa gitu. Karena itu istilahnya orang-orang yang berpikir mungkin kayak contoh kayak udahlah ngapain sih ngundang mereka gitu kan. Istilahnya udah mah jauh. Terus juga mungkin berpikirnya belum open minded, mungkin terus juga wawasannya masih kurang. Tapi kan tetap teman-teman semuanya bahwa remaja adat pun adalah remaja. Kita harus bisa menyongsong yang namanya inklusivitas gitu, teman-teman. Kita tidak tidak melihat siapapun itu, yang penting mereka remaja. Mau mereka berandalan, mau mereka preman, tapi kalau misalnya mereka remaja gitu, dengerin dulu gitu. Dengerin apa sih aspirasi mereka, apa sih pendapat mereka gitu. Karena nggak ada salahnya sih kita mendengarkan orang lain gitu. Karena kan kita juga di genre ditugaskan menjadi seorang konselor sebaya ya. Dan salah satu tugas konselor sebaya adalah mendengarkan, menjadi pendengar yang baik juga teman-teman gitu. Terus yang keempat ada ekonomi rendah gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin banyak anak-anak yang apa ya, mungkin putus sekolah, terus hilangnya kesempatan gara-gara mungkin keluarganya atau bukan keluarganya, mungkin karena dirinya gitu yang istilahnya ekonominya rendah, tidak bisa terfasilitasi gitu untuk bisa memenuhi ekspektasinya atau mungkin mimpi-mimpinya gitu teman-teman. Nah, di sini mungkin orang-orang juga berpikir ngapain sih kita melibatkan orang-orang dengan ekonomi rendah. Tapi teman-teman balik lagi gitu. Kita harus melihat bukan karena ekonominya, tapi karena kita melihat bahwa dia adalah seorang remaja, dia memiliki kapasitas diri untuk bersuara, memberikan apa ya, memberikan inspirasi, memberikan suaranya gitu, memberikan pendapatnya gitu teman-teman. Terus yang terakhir adalah remaja yang luar biasa. Mungkin ini salah satu hal yang bukan mirip ya, maksudnya kayak disabilitas. Disabilitas kan kayak mungkin seperti apa ya, remaja-remaja yang mungkin tunanetra, tunarungu dan sebagainya gitu kan, tuh remaja-remaja disabilitas gitu. Kalau misalnya remaja yang luar biasa adalah remaja-remaja yang Down syndrome gitu teman-teman. Mungkin kayak contoh seperti orang-orang remaja yang Down syndrome atau yang luar biasa gitu sebutnya, kita sebutnya jangan Down syndrome deh, teman-teman yang spesial kali ya, teman-teman yang spesial gitu istilahnya, bahwa mereka
jangan dipandang sebelah mata gitu. Karena yang kalau mungkin teman-teman tahu ya gitu di berita-berita pun kayak banyak kok remaja-remaja yang luar biasa ini yang apa ya, remaja-remaja yang spesial ini yang mereka punya karya, mereka bisa main musik, mereka bisa ngelukis, dan itu menjadi sebuah apa ya, kebanggaan untuk negara kita gitu. Apalagi kalau misalnya udah terkenal nih, itu dari mana sih asalnya, dari Indonesia gitu istilahnya. Itu dari mana sih, misalnya dari Bogor, dari Jawa Barat. Itu adalah salah satu apa ya, bakat atau mungkin salah satu mereka contoh partisipasi mereka untuk bisa membanggakan, bersuara mungkin gitu, untuk mewakili teman-teman dari teman-teman yang spesial ini gitu. Jadi istilahnya teman-teman untuk semuanya, bahwa yang namanya meaningful job participation itu kita tidak melihat rasnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat ekonominya, tidak melihat hal-hal yang lainnya. Kita melihat bahwa dia remaja, dia bisa memberikan suaranya, dia bisa memberikan apa ya, memberikan haknya gitu. Maka kita harus bisa memfasilitasi dan kita memberikan kesempatan gitu. Karena jadikanlah sebuah perbedaan itu menjadi hal yang indah gitu. Contohnya kayak di Indonesia sendiri kan banyak ya perbedaan, slogan kita aja gitu kan, istilahnya Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Makanya ngapain kita harus apa ya, harus berantem karena cuman beda gitu. Contoh deh kayak tren kemarin, tren TikTok yang apa namanya tuh, yang wartajil, tahu nggak yang itu, yang wartajil kan. Nah, kan kayak orang-orang Nasrani bilang katanya, agamamu, agamamu ya agamamu, tapi takjilmu juga takjilku kan. Istilahnya kayak hal-hal yang kayak gitu sih yang bikin apa ya, kita menjadi dekat gitu gara-gara hal lucu gitu. Di teman-teman sama juga seperti MYP gitu. Kita harus bisa melihat bahwa teman-teman itu udah remaja gitu. Boleh next. Oke, aku tadi kan udah banyak nih ngebahas terkait MYP, remaja dan sebagainya macam gitu. Nah, boleh nggak sih teman-teman, aku pengen nanya sih, pengen nanya ke teman-teman semuanya. Teman-teman ngerasa keterlibatannya jadi bermakna tuh kalau diapain sih? Kalau misalnya dia apa ya, apa diapain gitu maksudnya? Kira-kira. Oke, Kang Sobi, mungkin boleh aku lagi, Kang, yang menjawab. Boleh, boleh Kang, boleh. Ya. Kalau dari aku pribadi ya Kang, jadi aku tuh ngerasa banget nih Kang, kalau keterlibatan aku bermakna, kalau suara aku tuh didengar. Jadi nggak perlu nih, misal aku menyuarakan, misal aku kan kelas 12 nih Kang sekarang. Nah, Ya. mungkin kan sering banget nih kerja-kerja kelompok gitu. Nah, aku tuh menyuarakan suara aku gitu. Nggak perlu nih yang nantinya aku menyuarakan suara aku, lalu diimplementasikan, nggak perlu. Yang penting tuh dari teman-teman aku saat bekerja kelompok tuh aku ngerasa gitu, kalau suara aku didengarkan. Entah itu nanti diimplementasikan atau enggaknya, yang penting suara aku tuh didengar terlebih dahulu, Kang. Jadi aku ngerasa kalau suara aku didengar tuh kayak, wah, akhirnya teman-teman aku tuh akhirnya tuh teman-teman aku tuh mengerti loh kalau suara aku tuh didengarkan oleh teman-teman aku gitu, Kang, kalau dari aku pribadi. Oke, siap. Thank you Kak Zaki. Betul banget ya teman-teman semua yang tadi Kak Zaki bilang bahwa hal terkecil deh gitu sebelum kita masuk ke dalam ranah ke pemangku kebijakan, kayak kita bikin undang-undang, kita bikin pasal segala macam gitu ya, kita bikin kita diterlibatkan dalam sebuah acara gitu. Contoh kecilnya adalah tadi kerja kelompok gitu, bukan karena akan di apa ya, akan diimplementasikan atau misalnya idenya diambil atau tidak gitu. Tapi yang paling kecil adalah teman-teman bisa menghargai, teman-teman bisa mendengarkan gitu suara atau apa ya, hal-hal yang mungkin disampaikan oleh teman-teman yang lain gitu. Karena menjadi seorang pendengar itu susah loh teman-teman. Karena kita sebagai manusia, karena memang kodratnya kita punya ego. Dan itulah teman-teman, kita harus bisa menyesuaikan, kita harus bisa mengontrol ego kita gitu. Contohnya, karena istilahnya yang tadi Kak Jaki bilang, gak apa-apa kok nggak diimplementasiin, gak apa-apa kok nggak diambil apa ya, nggak diambil saran aku. Cuman tolong hargai aku ketika aku menyampaikan hal-hal yang menurut aku baik gitu. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya emang tujuannya baik, kenapa nggak kita dengerin dulu sih gitu. Istilahnya kita tampung dulu dari 10 orang ini dan kita ambil jalan tengahnya bareng-bareng. Istilahnya gitu sih. Kalau misalnya itu dari contoh terkecil gitu. Apalagi kalau misalnya udah di ranah ke pemerintahan, udah di ranah di tingkat pusat dan segala macam, makin pusing kan. Ini adalah contoh kecil dan itu menjadi salah satu bahan pembelajaran kita. Keren Kazaki contohnya ya. Oke, di sini aku pengen baca dari siapa lagi nih? Oh, ini kata Kak Kholilah katanya merasa terlibat ketika didengerin ya, pendapatnya betul setuju.
katakan Najwa kalau lagi terjun langsung ke lapangan untuk berkontribusi dalam suatu program. Betul banget kayak contohnya teman-teman yang itu kan kegiatan sekarang tuh lagi kegiatan edukasi gizi dan pencegahan anemia, teman-teman terjun langsung ke masyarakat kan, gitu kan kayak ngasih share-share informasi. Itulah teman-teman contohnya kayak teman-teman dilibatkan apa ya ke dalam suatu MYP dengan contoh teman-teman terjun langsung. Tujuannya apa sih? Untuk bisa menurunkan angka stunting. Teman-teman bisa memberikan informasi, edukasi. Mungkin di luar sana tahu mungkin stunting, tapi kan nggak tahu lebih kejelasannya, terus faktornya seperti apa, nanti dampaknya seperti apa. Nah, tujuan teman-teman tuh istilahnya udah terlibat lah gitu. Karena teman-teman bagian menjadi bagian dari forum genre gitu, bagian dari PR juga gitu. Betul banget teh, aku setuju banget. Terus yang terakhir sih ada Teh Tiara dilibatkan dalam kegiatan jadi aktif berpartisipasi Kang sebagai remaja ada tempatnya. Betul, aku setuju banget Teh. Aku apa ya? Mungkin aku mau terima kasih yang udah bikin genre karena apa ya? Tempat atau wadah yang emang apa ya buat aku bisa berkegiatan, aku bisa bertumbuh, aku bisa menuhin CV aku mungkin aku bisa jalan-jalan. Isinya banyak banget lah. Jadi genre-genre ini gitu. Tapi dengan tujuan ya itu yang baik ya teman-teman. Setuju banget Teh Intan. Teh Tiara, sorry. Boleh di next? Oke, ya. Nah aku sekarang pengen nanya. Tadi kan contohnya ada nih. Tadi dari tes salsa gitu. Teh Najwa. Jadi kan kata Teh Najwa, suara aku jelas gak? Jelas kan? Jelas kok tadi. Jelas ya. Oke, udah. Oke. Nah, sekarang aku pengen nanya nih pengalaman kerjasama dengan remaja seperti apa sih yang pernah teman-teman lakukan gitu? Kayak misalnya antar komunitas kah? Atau misalnya dengan teman-teman remaja siapa gitu? Kira-kira pernah nggak sih gitu? Di luar genre deh gitu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak Kak Zaki, Kak Muhammad Faiz, atau Kak Holilah? Aku mau. Boleh Kak, boleh. Oke, jadi waktu itu, jadi di Bogor itu ada komunitas namanya Bogor Ngariung. Ya. Nah, di komunitas itu kan kita dari berbagai komunitas ya banyak banget berkumpul di satu tempat. Di situ tuh ada yang dari remaja, ada juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu, komunitasnya yang beda-beda dan latar belakangnya juga beda-beda. Fokus kita juga beda-beda. Nah, di sana tuh kita sering ada diskusi-diskusi gitu. Nah, waktu itu salah satunya kita sempat ngebedah buku tentang iklim gitu. Sedangkan kita waktu itu aku mewakili forum genre. Jadi kayak dari remaja bahas iklim yang lingkungan gitu. Dan ternyata masih tetap relate juga sama kita sebagai remaja. Ternyata kita punya peran loh untuk mencegah yang namanya eh, pemanasan global kayak gitu. Dan juga ternyata ketika kita komunikasi dengan baik ya dengan orang yang lebih tua dari kita, mereka juga kita gitu. Yang penting kuncinya satu itu komunikasi dan juga kita tetap harus menghormati mereka seperti orang yang lebih tua dari kita gitu. Itu kan. Oke, keren banget Teh. Holila ini pengalamannya bener banget ya Teh ya. Ternyata emang banyak banget loh organisasi, komunitas yang emang apa ya fokus terhadap remaja, apalagi ini salah satunya dengan lingkungan hidup ya teman-teman ya gitu tadi kata Teh Holila untuk menghindari pemanasan global gitu. Contoh kayak apa ya tema IED kemarin International Youth Day tahun kemarin kan bersangkut paut sama apa ya kehidupan yang berkelanjutan kan, yang green skill itu kan. Nah itu menjadi salah satu hal yang apa keren juga gitu karena teman-teman kalau ditanya genre itu ngurusin apa aja sih gitu kan semua permasalahan remaja yang berkaitan dengan remaja pasti genre gitu kan istilahnya gitu dan kita sebagai apa ya sebagai pengurus genre sebagai yang aktif di genre kita nggak akan bisa untuk apa ya bekerja atau berjuang sendiri gitu tapi kita juga perlu dengan mitra-mitra kita juga perlu orang-orang yang emang konsen di bidang tersebut gitu. Makanya penting banget nih untuk membangun relasi, untuk membangun apa ya pembelajaran dengan orang-orang dan bisa mungkin diimplementasikan dalam konsep pentahelik ya teman-teman kayak bekerja sama dengan pemerintahan, terus juga dengan swasta, terus juga dengan usaha apa ya
pelaku usaha, terus juga dengan media massa, dengan komunitas, terus juga dengan akademisi. Istilahnya kayak kita bekerja sama dengan semua lingkup yang emang tujuannya baik juga gitu. Kayak misalnya kita punya kegiatan, tapi kita nggak ada anggaran, kita bisa bekerja sama dengan swasta. Kita nggak punya narasumber, kita bekerja sama dengan akademisi gitu. Istilahnya banyak hal-hal yang istilahnya kita bisa bekerja sama bareng-bareng dengan tujuan yang baik juga gitu. Kan kan keren. Oke, next. Nah, teman-teman di sini ternyata ada beberapa faktor penghambat MYP. Yang pertama, ada dua nih, ada manipulasi sama tokenisme gitu. Yang pertama ada manipulasi, yang pertama adalah remaja menjadi dekorasi. Teman-teman pernah ngerasain gak sih? Aku pernah ngerasain ya, ini pengalaman pribadi aku. Aku diundang di mana itu namanya Pokja Remaja gitu kan. Namanya Pokja Remaja gitu. Cuman yang datangnya semuanya orang tua. Dan aku sebagai seorang remaja nggak dikasih kesempatan untuk berbicara. Padahal judulnya juga Pokja, kelompok kerja remaja gitu kan. Istilahnya aku berharap yang datangnya teman-teman remaja gitu. Ternyata enggak, ternyata banyaknya orang tua dan ya lebih banyak yang didengarkan adalah orang tua. Itu adalah contoh dari manipulasi gitu. Makanya kayak kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan untuk datang ke acara dan teman-teman dikasih kesempatan untuk berbicara, coba luapkanlah teman-teman, coba keluarin aspirasi yang teman-teman punya untuk bisa membantu perubahan. Mungkin kalau misalnya nggak membantu perubahan, mungkin ada masukan dari teman-teman segala macam terkait program pemerintah khususnya gitu. Yang kedua ada dilibatkan dalam kegiatan tetapi tidak bisa memberikan opini mereka. Nah tadi nyambung ke yang pengalaman aku tadi, kita datang, kita hanya menjadi seorang dekorasi aja, cuma diam, oh ada remajanya udah gitu. Terus yang ketiga ada tidak memiliki rasa tanggung jawab maupun atau tujuan kegiatan tersebut. Misalnya gitu teman-teman, kita datang, kita dikasih undangan, kita dikasih kesempatan, tapi diri kita nggak peduli, kita nggak aware dengan permasalahan atau acara yang kita datangin gitu. Kayak kita balik lagi ke diri kita sendiri kayak ya udahlah kita datang aja kayak cuma memenuhi undangan aja, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Itu juga salah satu hal yang manipulatif ya teman-teman, karena istilahnya kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak udahlah kayaknya aku nggak mau datang deh, mending nggak usah datang, mending kasih undangan itu ke orang lain, mungkin orang lain bisa memberikan aspirasinya, bisa memberikan pemikirannya gitu. Itu lebih baik daripada kita yang datang cuman duduk doang gitu. Di sini ada tokenism. Yang pertama ada tidak memiliki hak untuk berpendapat. Jadi hal-hal yang mungkin hambatan-hambatan dari luar yang istilahnya nggak bisa kita lakukan gitu. Terus yang kedua ada tidak memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan dan juga tidak memiliki tanggung jawab. Ini sama juga teman-teman. Kita istilahnya diundang, kita hanya remaja sendiri, kita hanya menjadi minoritas di kegiatan tersebut dan kita nggak didengar suaranya gitu. Istilahnya kayak kita kita di pojokan gitu istilahnya dan kita juga tidak dianggap juga gitu untuk konsep dari tema ini sendiri gitu. Boleh next. Nah, ini teman-teman faktor-faktor pendukung untuk MYP teman-teman. Contohnya seperti bunga untuk berfotosintesis ya. Teman-teman tahu ya gitu. Ada matahari, ada air gitu teman-teman. Di sini ada dukungan dari lingkungan. Yang pertama ada komitmen dari orang dewasa. Kita perlu dukungan dari orang dewasa karena kita masih seorang remaja gitu. Terus juga ada kebijakan. Contohnya kayak pasal-pasal, undang-undang segala macam. Yang ketiga ada keuangan. Mungkin ini yang tadi aku bilang konsep metahelik teman-teman bisa bekerja sama dengan swasta. Yang keempat ada ruang aman dan nyaman yang ditambahkan juga gitu. Karena istilahnya kita bisa berani bersuara, kita berani berpendapat. Karena istilahnya ini ruang aman untuk kita berkreasi, ini ruang aman untuk kita beropini, teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya pandangan sebelah mata, penjudge segala macam. Di sini adalah ruang untuk kita apa ya, menyuarakan hal-hal yang mungkin kita akan suarakan gitu. Terus selanjutnya ada ramah remaja. Di sini ramah remaja tuh lebih bisa menghargai teman-teman. Remaja bisa menghargai orang tua juga bisa menghargai remaja. Karena selalu berpikir bahwa orang tua itu selalu apa ya, selalu benar dan tidak mau salah gitu kan. Kalau dari segi orang tua. Tapi kalau dari segi remaja, ngapain sih sama orang tua? Pemikirannya kolot, suka dimarahin, banyak nanya, segala macam. Nah, teman-teman di sini ramah remaja itu adalah ketika kita bisa menghargai orang tua dan orang tua bisa menghargai kita gitu. Terus yang terakhir ada fleksibilitas karena yang namanya remaja kan saling berubah-ubah kan gitu. Jadi kayak fleksibel gitu istilahnya tidak terpaku, tidak kaku gitu. Kayak contohnya kegiatan-kegiatan remaja yang apa ya, kegiatan-kegiatan remaja yang istilahnya
kita buat dengan fleksibel. Terus yang terakhir ada penguatan kapasitas teman-teman. Istilahnya teman-teman ini ada dukungan, tapi teman-teman nggak punya nih kapasitas diri untuk bisa menyuarakan diri teman-teman gitu kan. Istilahnya teman-teman juga contoh kecil deh, teman-teman pelatihan-pelatihan modul, teman-teman pelatihan-pelatihan public speaking, teman-teman juga baca-baca informasi. Itu adalah salah satu penguat untuk diri teman-teman ketika teman-teman diundang dan apa ya, menyuarakan hal-hal atau aspirasi teman-teman kepada pemerintah mungkin, kepada pihak swasta dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor pendukung untuk terciptanya meaningful your participation atau partisipasi remaja yang bermakna gitu. Next. Nah, dengan cara apa sih remaja bisa memaksimalkan MYP gitu? Kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Oke, boleh aku Kang Sobi. Boleh, 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 boleh. Oke, kalau menurut aku ya, untuk remaja memaksimalkan MYP itu melalui pengalaman sih Kang. Kenapa sih pengalaman gitu? Karena menurut aku pribadi gitu, pengalaman itu adalah pelajaran yang paling terbaik gitu dalam hidup aku sendiri. Karena dengan pengalaman, aku bisa nih menentukan arah aku selanjutnya mau kayak gimana gitu. Contohnya, aku ikut genre nih, akhirnya aku menangkan juga nih, alhamdulillah gitu. Nah, akhirnya aku punya pengalaman nih yang tadi aku buta tentang informasi kesehatan, lalu aku ikut genre, aku jadi, wah paham nih tentang kesehatan-kesehatan remaja gitu. Itu aku mempunyai pengalaman baru gitu di genre. Lalu dengan pengalaman juga, aku tahu nih bahwa kesalahan-kesalahan yang aku telah lakukan nggak boleh nih dilakukan lagi di masa depan gitu. Jadi menurut aku untuk memaksimalkan MYP, remaja perlu punya pengalaman sih Kang, kayak gitu. Oke, siap Kak Zaki. Bener banget ya dari segi pengalaman ya. Ya dari segi pengalaman bener banget. Karena aku belajar teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman juga belajar ya. Kalau misalnya di dunia pendidikan yang formal, kita nggak akan mendapatkan hal-hal tersebut. Kita mungkin susah untuk apa ya, cara komunikasi mungkin kayak cuma dibatasi cuma lingkup kelas, lingkup sekolah, dan ya udah organisasi gitu. Cuman kalau misalnya kita aktif di luar organisasi organisasi luar, contohnya di genre atau di PIKR, kita bisa berapa ya, bertemu dengan orang baru, kita bisa nambah link juga. Itu menjadi salah satu ilmu yang kita dapatkan di luar dari apa ya, hal-hal yang mungkin kita belajar dari sekolah gitu. Itu menjadi salah satu gitu, kayak itu adalah hal yang paling penting mungkin menurut aku ya, karena kita nggak belajar di sekolah gitu secara formal gitu. Cuman kalau misalnya secara formal juga kita harus bisa apa ya, harus bisa paham, cuman nggak paham juga nggak apa-apa lah, nggak semuanya gitu, karena ya kita manusia biasa ya gitu. Punya bakat dan minatnya ya, bakat dan minatnya masing-masing gitu. Setuju Kang, ada lagi nggak selain Kang Zaki untuk bisa memaksimalkan MYP ini? Oh ini kata Teh Holila gabung PR, betul banget. Ikut kegiatan bisik. Ya betul banget. Aku sangat-sangat apresiasi buat kegiatan bisik ini karena udah di Pol 8 ya, episode 8 ya. Keren banget udah bertahan sejauh ini gitu ya. Aku sangat-sangat terharu, mungkin teman-teman sangat konsisten gitu untuk bisa mempertahankan kegiatan ini. Semoga kedepannya bisa makin berkembang, bisa makin aktif juga dan bisa mengundang narasumber yang lebih kece dan keren-keren lagi gitu. Oke, boleh next. Nah, ini teman-teman. Tadi sama Kak Zakir sebutkan bahwa pengalaman sangat penting. Cuman dari semua pengalaman ini kita harus bisa mengolah mengolah dengan apa? Dengan 10 life skill. Gitu teman-teman. Yang pertama ada mengenali diri sendiri. Terus juga kita merasakan empati, bukan hanya empati apa ya? Bukan empati untuk diri kita sendiri, tapi kita harus empati untuk orang lain juga gitu. Selanjutnya ada membuat keputusan. Kita belajar cara untuk membuat keputusan yang mungkin jangka panjang atau mungkin kita belajar juga membuat keputusan jangka pendek gitu, karena yang namanya keputusan kan pasti ada yang namanya dampak gitu kan, dampaknya seperti apa. Terus juga berpikir kritis teman-teman gitu, gak segala sesuatu itu simpel, bikin mie goreng aja, bikin pop mie aja yang simpel, kita harus manasin air dulu, kita harus buka bumbunya segala macam teman-teman, jadi nggak ada yang sesimpel itu. Terus juga di sini ada berpikir kreatif.
Kayak contohnya ini mungkin kegiatan bisik ini adalah mungkin apa ya, obrolan dari teman-teman nih. Kayak kita bikin webinar yuk, tapi tentang apa ya gitu kan. Itu adalah hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak terjadi, jadi terjadi gara-gara pemikiran kreatif gitu. Sama seperti aku juga bikin kegiatan kayak udahlah, usah kayak kita rapat-rapat biasa aja, nggak usah terlalu formal, karena yang namanya remaja, anak muda itu nggak suka yang formal-formal gitu. Istilahnya ide-ide kreatif, ide-ide yang keren tuh keluar dari hal-hal yang receh, keluar dari ide-ide yang mungkin kita tanpa sadari, atau mungkin yang apa ya, lagi apa ya, hal-hal yang halu mungkin yang asalnya kayaknya aku pengen kayak gini deh, pengen bikin hal-hal yang mungkin menurut orang lain tuh kayak nggak bisa dicapai tapi menurut kita itu bisa gitu. Itu menjadi hal-hal yang masuk ke dalam life skill berpikir kreatif gitu. Di balik semua juga ada yang namanya kan memecahkan masalah. Kita belajar di organisasi, kita belajar di sekolah gitu. Kita juga belajar di kehidupan sehari-hari. Aku percaya sama teman-teman juga sudah bisa atau mungkin masih belajar juga ya kita sama-sama untuk cara memecahkan masalah, karena yang namanya masalah tuh nggak akan pernah beres gitu ya. Terus selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini penting banget teman-teman, apalagi kalau teman-teman menjalin kerjasama, menjalin obrolan dengan pihak-pihak mungkin yang nanti akan bekerja sama dengan teman-teman, terus juga komunikasi dengan teman. Kan gak mungkin ya kita berkomunikasi secara formal ke teman kita. Kita mau mengedukasi, misalnya aku mau mengedukasi teman aku. Kayak, kamu tahu gak sih, remaja itu usia 10 sampai dengan 24 tahunnya belum menikah gitu. Kayak freak gak sih gitu kan? Tapi kalau misalnya kita ngasih informasinya, tahu nggak sih kalau remaja itu usianya 10 sampai 24, kalau misalnya udah nikah itu bukan remaja. Kan lebih enak ya penyampaiannya dibandingkan yang formal. Kalau misalnya formal itu lebih menggurui, terus juga formal itu apa ya, lebih kaku, dan remaja itu nggak suka hal-hal yang seperti itu gitu. Cuman yang perlu kita apa ya terapkan adalah saling menghargainya aja gitu. Bukan gara-gara nggak formal, jadi kita nggak bisa menghargai, kita nggak tahu batasan, nggak. Tapi teman-teman juga harus tahu batasan, teman-teman juga harus bisa saling menghargai gitu. Tapi dengan apa? Dengan cara yang tidak formal. Gitu. Terus selanjutnya ada mengatasi rasa stres. Nah ini nih remaja banyak banget yang stres teman-teman ya. Kayak apalagi kasus kesehatan mental sekarang yang semakin melonjak gitu. Aku juga kayak masih berpikir ini tuh teman-teman tuh karena memang iya eh, memang merasa tidak baik-baik saja, atau malah FOMO gitu, ikut-ikutan kayak segala sesuatunya dirasa kayak kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja deh, kayaknya aku lagi ini deh, atau mungkin kayak segala macam lah gitu kan, pasti banyak lah yang kayak gitu. Dan itu juga berpengaruh teman-teman dari lingkup apa, lingkup sosial media, lingkup pertemanan, lingkup masyarakat, itu sangat sangat berpengaruh teman-teman. Makanya di genre pun, di modul beraksi pun ada yang namanya batasan diri teman-teman. Kita belajar batasan diri untuk bisa meng-cut off orang mungkin, kita untuk bisa menghindari orang, dan kita bisa memilih dan memilah teman-teman yang seperti apa yang harus kita temani, bukan kita temani sih, yang mungkin sejalan sama kita gitu. Kita boleh berteman dengan siapa aja, asal jangan kita yang keikut-ikutan ke hal yang negatifnya gitu. Karena apa ya? Aku punya teman preman. Aku punya teman tukang parkir. Aku punya teman ya pokoknya banyak lah. Karena istilahnya kita boleh berteman berteman dengan siapa aja, tapi kita nggak boleh ke bawa-bawa ke hal yang negatifnya gitu. Karena kita nggak tahu rezeki kita tuh di siapa gitu. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada relasi interpersonal. Nah ini juga saling berkaitan ya, relasi interpersonal itu ketika teman-teman membangun membangun dari diri teman-teman sendiri gitu untuk bisa berkomunikasi dengan baik, terus juga bisa membangun koneksi dengan baik, bukan cuma satu orang tapi beberapa orang, dan itu jadi sebuah modal teman-teman untuk bisa melewati 5 transisi kehidupan kalau misalnya di genre gitu. Teman-teman misalnya yang cuman asalnya sekedar kenal di acara tertentu, tiba-tiba ketemu lagi, tiba-tiba malah jadi jodoh, atau nggak jodoh, apa ya, jadi teman partner partner kerjaan kah, partner bisnis kah, partner organisasi kah, kita kan nggak akan pernah tahu ya. Kayak dunia itu misteri teman-teman gitu. Makanya teman-teman harus bisa membangun relasi interpersonal juga gitu. Dalam 8 fungsi keluarga, terus juga dalam 10 aspek kesiapan sebelum menikah pun teman-teman juga ada di sini namanya interpersonal, kesiapan interpersonal gitu. Bukan cuma siap terhadap calon suami, calon istri, tapi teman-teman juga harus siap untuk bisa beradaptasi dengan keluarga suaminya,
keluarga istrinya, bahkan saudara-saudaranya gitu. Istilahnya teman-teman juga apa ya, perlu gitu, penting banget juga gitu. Terus yang terakhir ada mengelola emosi. Nah, ini teman-teman, remaja itu labil, emosinya naik turun, terus juga sangat-sangat moody gitu ya. Kayak tiba-tiba pengen seblak, tiba-tiba pengen nonton, tiba-tiba gak mood gitu kan. Gara-gara lihat pacarnya mungkin nggak balas chat atau balas chatnya lama gitu kan, jadi gak mood gitu kan. Jadi kita teman-teman, jadi penting banget untuk bisa mengelola emosi karena istilahnya emosi itu beragam teman-teman. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang kecewa. Itu adalah ekspresi atau emosi teman-teman. Makanya teman-teman juga harus bisa mengelola emosi gitu. Dan mungkin ini adalah salah satu hal yang aku apa ya, yang aku selalu aku terapkan teman-teman ke diri aku sendiri. Jangan ambil apa ya, jangan ambil kesempatan, jangan ambil keputusan ketika teman-teman merasa sangat-sangat tiga hal ini. Ketika teman-teman sangat-sangat marah, ketika teman-teman sangat-sangat senang, dan ketika teman-teman sangat-sangat sedih. Jangan pernah mengambil keputusan secara cepat. Kenapa? Karena ketika kita sangat-sangat tiga ini, itu bukan apa ya? Itu istilahnya bukan diri kita sendiri gitu. Karena kita kalau marah, kita bakal menjadi orang yang sangat pemarah. Kita kalau senang, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat baik. Dan terakhir, kalau misalnya kita sangat-sangat kecewa, kita akan menjadi orang yang sangat menderita. Makanya jangan sampai teman-teman mengambil keputusan di tiga hal ini gitu. Dan itu aku terapkan gitu. Kalau misalnya teman-teman perlu waktu, ya nggak apa-apa, perlu waktu aja gitu. Karena yang namanya keputusan itu akan dampak itu bukan sekarang tapi nanti gitu. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya teman-teman nyesal tuh di akhir. Soalnya kalau di awal namanya pendaftaran. Gitu mungkin teman-teman. Next. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Gitu oke. Jangan ambil keputusan saat lagi marah, senang, dan sedih. Betul banget teh. Itu mungkin Kak Zaki dari aku cukup. Mungkin barangkali ada pertanyaan atau misalnya ada pendapat dari teman-teman, mangga aku persilahkan. Oke, Kang Sobi, sebelumnya terima kasih banyak ya Kang atas sharing-sharing yang luar biasa ini karena aku aja dari tadi yang ngedengerin kayak bener-bener nggak ngantuk sama sekali karena bener-bener kayak bukan materi, bener Kang, kayak lebih sharing-sharing aja gitu. Nah, mungkin teman-teman, seperti yang dibilang Kang Sobi nih, boleh banget nih teman-teman yang mau nanya, boleh banget langsung raise hand, langsung on mic, atau mungkin nih teman-teman yang malu untuk bertanya sama Kang Sobi, boleh bertanya melalui kolom chat gitu. Karena pertanyaannya bakal langsung dijawab sama Kang Sobi. Kapan lagi coba dijawab sama Kang Sobi, orang yang keren banget gitu. Ayo teman-teman yang boleh mau nanya, silakan banget di kolom chat atau langsung raise hand aja. Ada? Oke, Prima Diva. Nah, Prima Diva udah raise hand nih. Boleh nih Prima Diva untuk pertanyaannya. Nanti langsung dijawab sama Kang Sobi. Silakan Prima Diva. Oke, izin ya Zaki dan Kang Sobi. Mau bertanya, di bagian 10 life skill tadi itu ada mengelola emosi. Nah, menurut Kang Sobi, gimana sih cara kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang lain gitu. Terus juga gimana caranya kita bisa mengontrol emosi ketika berbicara dengan orang tua. Karena kadang kalau misalkan lagi berbicara sama orang tua gitu, kita tuh gampang sensi gitu, Kak. Itu aja, terima kasih. Oke, aku langsung jawab Kak ini. Iya, betul Kang Sobi. Dipersilakan, Kak. Oke, siap. Keren banget pertanyaannya. Ini sangat-sangat relate ya, Teh Prima Diva ya. Oke. Untuk pertanyaannya tadi cara mengelola emosi dan komunikasi dengan orang tua ya. Nah, mungkin yang pertama cara mengelola emosi dulu teman-teman. Untuk cara mengelola emosi juga aku sekarang masih belajar juga. Aku dulu jujur aku dulu adalah tipikal orang yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat spontan. Kalau misalnya aku nggak suka sama orang, aku bakal bilang sama orangnya. Terus juga aku bakal bilang apa yang aku nggak suka. Terus juga aku bakal cut off orang-orang itu. Cuman semakin berjalannya waktu, aku bertemu dengan orang-orang, aku juga sempat sharing dengan psikolog, dengan psikiater dan teman-teman lainnya gitu yang emang fokus di hal-hal tersebut gitu. Ternyata
itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi alangkah baiknya daripada kita merusak pertemanan, kita merusak jejaring kita, kita menjadi orang yang apa ya istilahnya boleh marah teman-teman, tapi kita harus apa ya harus bisa menahan yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus punya sikap profesionalitas. Ini penting banget, sikap profesionalitas gitu. Kenapa? Karena istilahnya teman-teman nggak suka nih sama orang, misalnya aku nih nggak suka sama Teh Tiara. Aku nggak suka nih sama Teh Tiara karena cara kerja di organisasinya jelek banget, susah dihubungin, terus juga hilang-hilangan segala macam gitu kan. Akan apa ya? Aku akan meluapkan evaluasi di apa apa ya? Bakal meluapkan hal-hal mungkin catatan-catatan aku di evaluasi kegiatan gitu ke Tetiara. Tetiara tuh gini 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 segala macam kan. Tapi aku harap gitu nanti ketika beres evaluasi beres aja. Karena istilahnya kalau misalnya kita punya dendam sama orang, itu bakal lanjut ke event-event selanjutnya gitu. Dan itu juga aku implementasiin ke diri aku sendiri. Ketika aku kesal sama orang, aku mungkin bakal meluapkan di evaluasi dengan cara yang sopan juga yang pertama ya. Jangan ada kata-kata yang mungkin kasar, jangan kasar mungkin apa ya, kasar tapi cuman halus-halus gitu ya gitu. Cuman nanti endingnya minta maaf. Cuman kalau masih kesal, teteh bisa mengolah emosinya, teteh apa ya, mungkin cerita ke orang lain, cerita ke teman gitu seperti di genre kan kayak ada konselor sebaya teman teteh teteh Teh Diva kali ya Prima Diva terlalu panjang gitu ya. Teh Diva mungkin bisa cerita ke temennya aku tuh kesel sama si ini si ini si ini si ini gitu. Tapi teteh juga harus cari teman yang mungkin bisa menjaga rahasia teteh juga gitu, meluapkan rahasia teteh juga karena istilahnya yang namanya manusia juga nggak apa ya nggak munafik lah, pasti juga ada kesalnya gitu. Terus dari itu masih kesel, teteh kontrol diri teteh sendiri. Kayak misalnya teteh mencari apa ya kesenangan teteh, terus juga teteh mungkin nonton film atau ngelakuin hal-hal yang mungkin bikin teteh senang gitu. Aku juga sama, kalau misalnya aku sekarang aku tipikal orang yang lebih suka diem. Kalau misalnya aku nggak lagi marah, aku lagi apa, aku lebih suka diem. Kenapa? Karena aku sedang mengontrol emosi aku gitu. Aku kayak ya udah aku diam, diam atau enggak aku kayak mencari apa ya kesibukan kayak misalnya aku baca buku atau enggak aku dengerin musik atau misalnya aku lari, olahraga segala macam. Istilahnya hal-hal yang mungkin bisa mengontrol emosi aku gitu. Karena yang namanya emosi juga itu susah gitu ya, masih sulit untuk bisa dikontrol. Cuman hal-hal yang bisa dikontrol itu ketika diri teteh bisa mengontrol diri teteh gitu. Jangan sampai diri teh diva ini dikontrol sama orang lain gitu. Itu yang bahaya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi istilahnya itu teteh bisa mengontrol diri teteh dengan cara mengelola emosinya dengan cara yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin teteh senangi gitu. Teteh senangi terus juga mereda emosi, terus juga dengan curhat teh. Karena yang dipendam tuh nggak akan beres gitu, kayak terus ya kepikiran. Aku juga kalau misalnya nggak diobrolin misalnya ya sama orangnya. Cuma sekarang aku suka lebih ngobrol sih. Misalnya aku nggak suka ininya, aku lebih suka ngobrol, aku lebih suka diskusi gitu. Karena istilahnya kita nggak tahu kita apa ya kenapa dia kayak gitu gitu. Kita nggak akan pernah tahu kenapa orang itu kayak gitu kalau misalnya kita nggak tahu alasannya gitu. Makanya aku suka tanya kenapa suka hilang dari kegiatan, kenapa susah dihubungi segala macam, kita ngobrol gitu. Dan mungkin itu salah satu jalan keluarnya gitu, dan itu juga bisa menjadi bahan kita apa ya memperbaiki komunikasi, memperbaiki pertemanan. Jadi intinya menurut aku gitu sesuai dengan pengalaman aku dan informasi yang aku dapat juga, Teteh, kalau misalnya untuk mengelola emosi, Teteh bisa lebih ke curhat, yang pertama. Yang kedua, Teteh bisa melakukan aktivitas yang Teteh senangi, gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua, ini komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua, aku juga agak sensi ya. Misalnya kayak ditanya-tanya sama orang tua ya pasti dari mana, mau kemana, pulangnya berapa gitu kan, sama siapa gitu kan. Nah, teteh kalau kata aku ya, istilahnya dari pengalaman aku juga dan bukan pengalaman aku doang sih, teman-teman aku juga yang curhat ke aku gitu kan. Aku suka bilang nggak ya, kataku sih jujur gitu ke orang tua gitu. Mau orang tua marah, mau orang tua apa gitu istilahnya, jujur aja gitu. Kenapa? Karena ketika orang tua udah nggak percaya, itu yang bakal susah teh gitu. Makanya aku kalau misalnya main sama temen ya udah aku foto misalnya, ma aku izin ya ke sini. Walaupun pertanyaannya banyak, pulang jam berapa, sama siapa, ngapain aja gitu kan. Ya udah aku bilang aja gitu. Dengan istilahnya emosi udah di sini nih, emosi udah di kepala gitu kan, udah pengen doh meledak gitu kan. Tapi aku kayak
tarik napas dulu gitu kan. Denger aja orang tua, dengerin dulu orang tua ngomong. Nanti kalau misalnya udah habis ngomong beres kayak, ya mah, mau minum dulu nggak mah gitu. Ya gitu gak, kayak misalnya kayak yaudah mah gitu izin aku mau main sama si ini gitu, aku juga gini nggak ngapa-ngapain gitu istilahnya. Kalau kata aku jujur sih teh, cuman kalau misalnya teteh masih ngerasa malu gitu, ya mungkin teteh bisa bantu nih ke teman teteh gitu untuk cerita misalnya aku tuh pengen ini tapi aku tuh malu gitu, boleh nggak misalnya minta tolong gitu. Jadi teteh nggak berani sendiri nih tapi teteh ngajak teman teteh boleh banget gitu istilahnya. Apa ya, komunikasi dengan orang tua tuh yang tadi aku bilang, orang tua tuh selalu memandang kita tuh anak kecil gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakukan, kamu tuh masih kecil, kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Padahal kan itu udah apa ya, udah beranjak dewasa dan kita juga udah mungkin menjalani keseharian-keseharian yang luar biasa ini ya, dunia ini gitu kan. Tapi tetap aja orang tua selalu memandang kita anak kecil. Tapi pesan aku sih teh untuk ke orang tua, yang pertama adalah teteh harus sabar. Karena yang namanya orang tua tuh nggak semuanya sabar, nggak ada orang apa ya, nggak semua orang tua yang paham atas situasi kita gitu. Makanya ya udah mungkin ada beberapa hal yang mungkin boleh teteh ceritakan gitu. Tapi teteh kalau misalnya belum mau ceritakan, nggak belum mau menceritakan juga nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya kayak lebih lebih membangun komunikasi dengan orang tua gitu. Istilahnya ya banyak ngobrol dengan orang tua gitu. Karena istilahnya aku pernah nemu kata-kata satu nih teh dari salah satu buku, apa ya? Jangan jangan gengsi untuk berbicara kasih sayang, jangan gengsi untuk mengatakan hal-hal yang menurut kita cringe, jangan gengsi untuk mengungkapkan kasih sayang selama selagi masih mereka ada gitu. Karena kalau misalnya mereka udah nggak ada, kita bakal ngomong ke siapa dan semuanya nggak akan ngerasa sia-sia. Makanya kayak apa ya, nikmatin momen-momen itu, nikmatin waktu-waktu itu, nikmatin teteh ditanya pulang sama siapa, teteh pergi sama siapa, teteh segala macam, karena akan ada fasenya di mana kita nggak akan ditanya seperti itu. Gitu. Jadi intinya komunikasi dengan orang tua teh. Sabar, banyak sabar aja. Terima kasih banyak Kak Sobi. Iya. Siap teh. Oke, luar biasa pertanyaan dari Teh Dipa dan jawaban dari Kang Sobi juga sangat luar biasa banget teman-teman. Nah sebenarnya nih teman-teman, aku ingin ngasih kesempatan ke teman-teman dua pertanyaan lagi nih. Cuma karena waktu yang terbatas, jadi aku cuma bisa ngasih kesempatan ke Teh Dipa teman-teman. Sayang banget ya. Tapi nih, mungkin aku boleh izin nggak ke Kang Sobi nih buat teman-teman pasti nih banyak banget yang bertanya-tanya gitu. Boleh gak sih Kang untuk bertanya lewat DM akun Instagram Kang Sobi? Boleh, boleh Kak Zaki. Kalau misalnya ada Nah, pertanyaan atau misalnya belum puas, boleh tanyain aja ke akun Instagram aku aja gitu. oke, alhamdulillah ya Kang. Berarti nih teman-teman, buat teman-teman yang mau nanya-nanya lebih lanjut nih, gitu karena waktu kita yang terbatas, boleh banget DM akun Instagram Kang Sobi @sobizan. Jadi buat teman-teman boleh langsung aja pencet nih profil Kang Sobi. Nah teman-teman, mungkin itu aja sharing-sharing informasi di yang kedua kali ini gitu. Karena waktu yang terbatas juga gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Sobi atas sharing-sharing informasi yang luar biasa ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah memperhatikan terus nih sharing-sharing informasi kita yang kedua kali ini. Nah, mungkin sebelum menutup sharing informasi kedua kali ini, aku bakal menyimpulkan nih dari yang udah di-sharing oleh Kang Sobi. Nah, jadi kan nanti masa depan itu milik kita ya teman-teman. Sekarang kita mungkin nggak akan merasakan nih masa depannya, tapi nanti baru kerasanya itu saat masa depan saat kita telah beranjak dewasa teman-teman. Nah makanya teman-teman harus mempunyai life skill nih teman agar nantinya masa depan kita selalu berencana kayak seperti generasi berencana. Nah mungkin itu aja dari aku selaku moderator. Untuk selanjutnya aku kembalikan lagi ke Teh Oriza selaku MC. Terima kasih banyak Kang Zaki dan Kang Sobi. Sebelum kita beranjak ke dipersilakan Teh Caca. Suara aku terdengar gak, Teori?
Wait, Yang masuk. suaraku terdengar nggak sekarang? Terdengar, Oh, oke. Mohon maaf, teman-teman. Aku nge-freeze tadi. Sempat nge-freeze. Boleh dibantu untuk penyerahan sertifikatnya dari teman-teman operator? Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak ke Kang Sobi. Aku nge-freeze lagi nih ya. Wait. Nah, mohon maaf. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat Kang Sobi atas waktunya, kesediaannya main-main secara online dulu ya Kang ke Forum Genre Kabupaten Bogor. Dan di sini juga kami memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih. Boleh untuk kita foto bersama dulu Kang Sobi. Ini aku sinyalnya ya. Bentar, aku pindah device dulu. Nah, boleh dibantu untuk saya salam genre-nya, Kang Sobi? Kita salam genre untuk dokumentasi penyerahan. Salam genre, oke ya. Kita foto bersama dulu. Boleh dibantu ya, Fajar atau Olil, 1, 2, 3, tahan. Oke. Terima kasih Kang Sobi, semoga berkenan. Aku kembalikan lagi ke teori, mangga. Atur nuhun Teh Tiara juga teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak untuk Teh Tiara dan Kang Sobi. Sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita foto bareng dulu nih. Kan diawali dengan foto, diakhiri juga dengan foto nih. Boleh. Boleh kakak moderator, maaf kakak operator, siap-siap kita mau foto bersama dulu. Boleh on-cam semuanya, ayo dibuka kameranya. Kalau belum bisa buka kameranya, boleh reaction-nya ya. Kita biar berwarna nih, Zoom kita. Ayo, kita salam genre dulu ya teman-teman. 1, 2. Oke, sudah. Gaya yang kedua, berencana itu keren. Kayak gini kayaknya. Oke. 1, 2. Baik. Gaya selanjutnya, gaya bebas. Untuk hari ini kita ekspresikan gayanya mau seperti apa nih teman-teman. Gaya bebas. 1, 2. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman. Terima kasih banyak untuk narasumber yang keren-keren banget hari ini. Terima kasih banyak. Dan sebelum menutup, jangan lupa absen ya teman-teman dan isi link ini genting. Jangan lupa ikutin kegiatan challenge media sosial yang akan ditutup pada hari Selasa jam 12 siang. Bagi satu pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari Forum Genre Kabupaten Bogor. Siapa tahu kalian pemenangnya. Baik, sebelum menutup kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Terima kasih udah ikutin acara Bisik episode 8 kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di Bisik episode selanjutnya. Oh ya, aku punya pantun. Jangan dulu keluar, aku punya pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Ayo, on mic dulu dong semuanya, on mic. Baik. Cakep. Belum. Oke. Beli rambutan ke Bekasi. Cakep. Sekian, terima kasih. Dadah. Makasih banyak semuanya. Boleh keluar. Terima kasih. Datang ya. Terima kasih semuanya.